Halo semua. Kami dari kelompok 17 mata kuliah Pancasila kelas 47. Halo semua, kenalin aku Albert Jolin Samosir, bisa dipanggil Albert. Aku di sini berperan sebagai ketua kelompok 17 dengan NIM 167244770. Kenalin, aku Arkan Argawariza, biasa dipanggil Arka dengan NIM 167244454. Hai, aku Prabayu Tanjung, biasa dipanggil Sita dengan NIM 1672430. Halo, aku Rafael Rian Kusuma, NIM 167249190. Halo, aku William Samuel Hasiolan Siregar, biasa dipanggil William, dengan NIM 167245010. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan inti dari video ini. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah yang memiliki kesenian serta budaya yang khas. Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Pusar Budaya Sunda, dijabarkan ruang lingkup pengaturan yang terdiri dari nilai, objek kebudayaan, kelembagaan, dan sebagainya. Dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila seperti nilai persatuan, kesenian serta budaya ini sudah seharusnya dijaga bersamaan dengan budaya daerah lain di Indonesia. Salah satu alasan mengapa seni dan budaya lokal mulai terlupakan saat ini adalah minimnya generasi muda yang tertarik untuk mempelajari dan meneruskan warisan budaya mereka sendiri. Tantangan ini juga dialami oleh Institut Teknologi Bandung, khususnya di kampus Jatinangor, untuk terus melestarikan budaya Sumedang di tengah keberagaman mahasiswa yang datang dari berbagai daerah untuk menimba ilmu di institusi ini. Banyaknya mahasiswa yang datang dari berbagai daerah dan membawa budaya masing-masing menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi kebudayaan Sumedang. Lalu, bagaimana cara agar mahasiswa ITB mengetahui seni dan budaya yang ada, sehingga dapat menaati norma yang ada di sekitar Kabupaten Sumedang? Dan juga, bagaimana caranya agar kesenian dan kebudayaan Kabupaten Sumedang tidak tenggelam atau hilang, karena banyaknya mahasiswa ITB yang datang dari luar kota. Akhirnya, kami telah merencanakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengedukasi agar mahasiswa ITB mengetahui seni dan budaya yang ada sehingga dapat menaati norma yang ada di sekitar Kabupaten Sumedang serta melestarikan kesenian dan kebudayaan Kabupaten Sumedang agar tidak tenggelam atau hilang karena banyaknya mahasiswa ITB yang datang dari luar kota. Maka dari itu, kami telah berencana untuk mengadakan suatu pameran skala kecil dengan judul Eksplorasi Seni dan Budaya Sumedang, Makanan Khas, Permainan Tradisional, dan Musik Daerah. Sesuai dengan namanya, di pameran ini akan ditampilkan mengenai makanan khas yang terdiri dari nasi liwet, tahu Sumedang, ubi cilembu, lotek, dan gepuk, lalu musik tradisional yang terdiri dari sabi lulungan, tanah Sunda, kuda Sumedang, songgah, dan tarawangsa. Yang terakhir adalah juga permainan tradisional yang terdiri dari congkak, gangsing, gatrik, dan galah. Nah, manfaat dari kegiatan ini itu ada banyak. Pertama, di bidang sosial. Melalui pameran ini, mahasiswa ITB akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai macam-macam kebudayaan dan kesenian yang ada pada Kabupaten Sumedang. Kedua, di bidang ekonomi, melalui pameran ini, mahasiswa ITB diharapkan dapat lebih sering membeli serta menikmati kesenian dan kebudayaan Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan produk luar. Ketiga, di bidang pendidikan, dengan berbagai informasi yang tersedia pada pameran, mahasiswa ITB dapat lebih tertarik untuk menggunakan salah satu objek kesenian atau kebudayaan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu tema penelitian mereka. Pada kegiatan ini, yang menjadi sasaran utama adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB yang berada di kampus Jatinangor. Sasaran ini dipilih karena banyaknya mahasiswa dari ITB kampus Jatinangor yang berasal dari luar daerah, sehingga belum banyak dari mereka yang mengenali kesenian dan kebudayaan daerah Sumedang. Untuk mengenalkan kebudayaan ini, maka akan disusun suatu kegiatan yang bertajuk Pameran Kebudayaan yang akan mengenalkan makanan khas, permainan tradisional, dan musik daerah Sumedang bagi mahasiswa ITB kampus Jatinangor. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode pelaksanaan kegiatan yang akan digunakan dalam kegiatan pameran kali ini.
Yang pertama ada studi literatur. Menurut Roshidana, studi literatur merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca sumber-sumber tertulis yang ada, seperti buku atau literatur lain yang menjelaskan tentang landasan teori. Lalu dalam kegiatan pameran kali ini, metode ini digunakan untuk mencari serta menentukan objek kesenian dan kebudayaan Kabupaten Sumedang yang akan dipamerkan. Lalu metode kedua adalah metode presentasi. Menurut Tera dan Abdul, presentasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Dalam kegiatan pameran kali ini, akan dipresentasikan keunikan dari objek-objek budaya Kabupaten Sumedang yang akan dipamerkan. Lalu untuk metode yang terakhir adalah metode pameran. Menurut Umam, pameran merupakan salah satu sarana yang memenuhi sifat kodrati manusia, seperti keinginan untuk menonton, mengetahui, memperhatikan sesuatu, mendalami sesuatu, memahami atau menghayati. Lalu dalam kegiatan pameran kali ini, kegiatan eksplorasi kebudayaan dan kesenian ini akan dilakukan dalam bentuk pameran seni dan budaya yang menampilkan berbagai objek kebudayaan Kabupaten Sumedang. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian roadmap pameran dan seni budaya. Yang pertama adalah perencanaan dan proposal. Perencanaan proposal merancang masalah, tema, sampai dengan anggaran dan mengumpulkannya dalam bentuk proposal yang akan diajukan pada dosen pengampu. Yang kedua ada persiapan, menyiapkan tempat, alat, objek pameran, dan alat mendukung lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan pameran. Yang ketiga ada sosialisasi kegiatan, yaitu mempublikasikan video dan poster dengan tujuan mengajak mahasiswa ITB untuk datang pada acara pameran. Yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pameran kebudayaan dengan waktu dan rangkaian jadwal yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, pembagian angket dan evaluasi, membagikan angket pada mahasiswa ITB yang datang serta melakukan evaluasi jalannya acara. Berikut ini adalah jadwal kegiatan program. Pada tanggal 4 dan 5 Agustus, telah dilakukan pengidentifikasian permasalahan dan perancangan ide dan konsep. Pada tanggal 8 Agustus, telah dilakukan asistensi luring pertama. Pada tanggal 9 sampai 11 Agustus, telah dilakukan penyusunan draft proposal awal. Pada tanggal 15 Agustus, telah dilakukan asistensi luring kedua. Pada tanggal 16 sampai 19 Agustus, telah dilakukan penyelesaian proposal. Pada tanggal 22 Agustus, telah dilakukan asistensi luring ketiga. Pada tanggal 29 Agustus, akan dilaksanakan asistensi luring keempat. Pada tanggal 5 September akan dilakukan asistensi kelima. Pada tanggal 6 sampai 13 September akan dilakukan persiapan bahan pameran. Pada tanggal 14 sampai 15 September akan dilakukan publikasi dan sosialisasi kegiatan. Pada tanggal 16 September akan dilakukan pelaksanaan kegiatan dan pembagian angket pada saat kegiatan untuk mengevaluasi. Pada tanggal 17 sampai 31 September akan dilakukan pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai rencana anggaran biaya yang kami butuhkan untuk proyek tapak Liman ini. Nah, kami membagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama yaitu mengenai kebutuhan untuk makanan khas dan juga perlengkapannya. Yang pertama, kami membutuhkan nasi liwet sebanyak 2 bungkus dengan biaya satuan 15.000 sehingga totalnya 30.000. Lalu kami membutuhkan tahu Sumedang 2 bungkus dengan harga satu bungkusnya 15.000 sehingga totalnya 30.000. Kami membutuhkan ubi cilembu sebanyak 1 kg dengan harga 25.000. Lalu lotek 2 bungkus dengan harga satuan 15.000 sehingga totalnya 30.000. Gepuk 2 pack dengan harga satuannya 20.000 sehingga 40.000. Lalu penutup makanan transparan sebanyak 9 buah dengan harga satuan 20.000 sehingga totalnya 180.000. Selanjutnya yaitu mengenai permainan daerah dan juga perlengkapannya. Kami membutuhkan congklak sebanyak 2 buah dengan harga satuan 25.000 sehingga totalnya 50.000. Batu congklak 2 pack dengan harga 1 packnya 20.000 sehingga totalnya 40.000. Gangsing sebanyak 2 buah dengan harga satuan 10.000 sehingga totalnya 20.000. Gatrik 2 buah dengan biaya satuan 15.000 dan biaya akhir 30.000. Lalu untuk
bagian musik tradisional dan perlengkapannya kami membutuhkan sound system 1000 watt dengan biaya sewa 1 hari yaitu 1.500.000. Lalu untuk bagian biaya transportasi kami membutuhkan biaya bensin sebanyak 10 liter dengan harga per liternya 10.000 sehingga totalnya 100.000. Lalu untuk biaya perjalanan sound system sebanyak 100.000. Lalu untuk biaya lain-lain yaitu dekorasi stand sebanyak 10 set dengan harga satu setnya 20.000 sehingga menghabiskan 200.000. Lalu print dan laminating sebanyak 10 lembar dengan harga per lembarnya 5.000 sehingga menghabiskan 50.000. Lalu dari masing-masing itu kami jumlahkan sehingga mendapatkan total rencana anggaran biaya ini sebesar Rp2.425.000. Demikian mengenai rancangan anggaran biaya yang dapat kami paparkan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, gimana? Tertarik nggak? Mari bergabung bersama kami di acara Pameran Seni dan Budaya Kabupaten Sumedang yang akan kami laksanakan di kampus ITB Jatinangor. Sekian video dari kami. Terima kasih.